Ya guys, saya Agus Komardio, dosen di Magister Arsitektur ITB. Ini bersama saya para mahasiswa yang sedang mempelajari teori desain. Kayaknya berat ya teori. Tapi paling nggak dengan Andoni, mahasiswa saya, dan kepada saya dan kita tentang arsitek yang dia pelajari dan coba dibaca dari sebuah kerangka teori. Ya arsiteknya adalah Eddie Lim ya, Nando ya. Oke, nah. Paling tidak ketika saya berikan teori frame innovation, Nando dan kawan-kawan bisa meng-capture apa yang mereka pelajari dari seorang arsitek yang bernama Eddie Lim. Dan ternyata temuannya luar biasa. Meskipun Eddie Lim ini dikenal sebagai arsitek yang merancang proyek komersial, tapi dia bisa memasukkan budaya lokal ke dalam desain. Dan yang luar biasa lagi, ketika mereka meneliti berbasis kerangka teori yang saya berikan dalam Eddie Lim, ada temuan yang tidak terduga, yaitu tentang personal branding. Nah, inilah yang mereka belajar dari Eddie Lim ya, bahwa culture tidak mesti berdasarkan tradisi atau sesuatu yang punya nilai budaya yang high value atau seperti apa, tapi manifestasi terhadap lifestyle. Dan Eddie Lim merupakan arsitek yang menyatukan lifestyle dirinya dengan lifestyle dari pengguna dan owner. Nah, Nando ini belajar tentang personal branding. Ya, ketika idealisme arsitektur yang memang harus dipegang oleh arsitek itu dikompromikan dengan klien. Dan Pak Eddie ini, menurut beliau, Nando adalah arsitek yang rendah hati dalam mengkompromikan idealisme dengan keinginan klien. Garton terinspirasi dari ciri khas arsitek ya, yang bukan hanya desain tapi personal brandingnya ya, cara dia menggunakan pakaian menyatu dengan siapa yang akan menghuni bangunan yang dia rancang. Dan Helmi ini mengagumi karena arsitek ini punya wawasan yang luas ya, sering gaul, sering jalan kemana-mana, mendalami lokalitas sehingga konteks sosial, lingkungan dan juga budaya itu mempengaruhi dalam pertimbangan saya. Sementara Ridwan mempelajari bahwa arsitek ini justru memulai gagasan dengan riset ya, jadi tidak mulai dari sketsa-sketsa karena tiap arsitek punya strategi sendiri. Dan Eddie Lim ini dengan melakukan riset dengan melihat apa yang ada di satu daerah dan tidak ada di daerah. Jadi saya ingat dari kata Kim Dovey ya, bahwa arsitek perannya adalah cultural producer. Ya, belajar dari Eddie Lim, budaya ternyata tidak mesti terkait dengan seni atau warisan dari masa lalu, cuma juga tentang gaya hidup dari sang pemberi tugas dan para pengguna bangunan. Jadi strategi itu yang dia gunakan dengan personal branding. Jadi arsitek dan dirinya itu melekat culture-nya, dan ini tercermin dari langkah desain juga yang dia pilih. Jadi ternyata arsitek nggak cukup mengandalkan kompetensi dalam olah bentuk. Modal simbolis mengutip dari Bourdieu seperti personal branding ternyata dipelajari oleh mahasiswa saya itu efektif dalam menjual gagasan dan dipercaya oleh klien. Kisdors, peneliti desain dari University of Technology Sydney, mengembangkan frame creation model, sebuah kerangka 9 langkah yang memetakan logika berpikir desainer dalam menghadapi masalah-masalah kompleks yang tidak punya solusi tunggal. Model ini terbagi dalam 2 fase. Fase pertama adalah eksplorasi masalah, terdiri dari 5 langkah: arkeologi, menggali sejarah dan latar belakang masalah secara mendalam. Yang kedua, paradoks, mengidentifikasi benturan kepentingan inti. Yang ketiga, konteks, memetakan lingkungan sosial dan fisik. Field, menyaring prioritas yang benar-benar penting. Dan yang terakhir, themes, menemukan benang merah, nilai universal di balik semua data. Fase kedua adalah formulasi solusi. Yang pertama ada frames, merumuskan sudut pandang baru yang mengubah cara pertanyaan desain diajukan. Dan yang kedua futures, menguji skenario masa depan yang mungkin lahir. Yang ketiga ada transformation, memilih arah yang paling realistis. Dan yang terakhir integration, yaitu menyatukan semua elemen menjadi solusi arsitektur yang utuh. Inilah pisau analisis yang kami gunakan untuk membedah cara berpikir seorang arsitek di Pontianak, Pak Eddie Lim. Oke, proyek pertama di sini adalah Golden Tulip Hotel dengan tema gathering. Jadi hal pertama yang pengen digali bukan data teknis tapak, melainkan lapisan cerita kota sampai budaya berkumpul masyarakat Pontianak di Kopitiam, sejarah perdagangan sungai hingga identitas industri berlian Kalimantan Barat. Semua itu menjadi konseptual sebelum satu garis pun ditarik. Paradoks utamanya, klien menginginkan hotel bisnis yang efisien sekaligus pengalaman ruang yang santai dan berkarakter. Pak Eddie mendamaikannya dengan membagi masa bangunan menjadi 2 blok operasional yang efisien, lalu menghadirkan ruang-ruang komunal sebagai jantung sosial hotel. Dari penggalian itu muncul tema gathering. Pertanyaan desain pun diubah, bukan bagaimana membuat kolam renang yang menarik,
melainkan bagaimana menciptakan ruang luar yang nyaman di iklim Khatulistiwa. Hasilnya, kolam ditempatkan di tengah masa bangunan terlindung dari panas namun tetap terang dan berangin. Inspirasi berlian diterjemahkan menjadi sistem panel segitiga aluminium pada fasad ballroom, identitas lokal yang benar-benar bisa dibangun. Kemudian dalam proyek Harris Hotel dengan tema urban greening, yang pertama yang pengen dilakukan ini adalah menggali memori tapak. Lokasi-lokasi ini sudah memiliki cerita, restoran dan toko milik pemilik yang bertahun-tahun beroperasi di sana. Alih-alih menghapus memori-memori tersebut, fungsi-fungsi lama diintegrasikan kembali ke dalam bangunan baru seperti itu. Kemudian paradoks di Harris ini adalah kepadatan. Jadi hotel, ballroom, rapat, restoran, toko, parkir, kolam hingga rooftop kafe itu harus masuk ke satu lahan yang terbatas. Solusinya adalah dengan desain yang sangat kompak dan multifungsi yang diberikan oleh Pak Lim. Yang paling menarik saat memetakan konteks sosial, Pak Hendy ini memperhatikan kebiasaan komunitas Songhai di pusat kota yang gemar menaruh tanaman pot di balkon ruko karena keterbatasan ruang hijau. Kebiasaan kecil ini menjadi tema utama urban greenery. Lahirlah modul fasad berpori dengan tanaman pot terintegrasi, sekaligus ramah iklim dan syarat makna budaya. Kemudian dari kedua proyek ini terlihat satu pola yang konsisten, yaitu Pak Hendy tidak pernah menggambar sebelum selesai membaca. Langkah-langkah arkeologi adalah mesin penggerak dari seluruh desain Pak Hendy. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dari analisis kedua proyek ini, Pak Hendy Lim itu menggunakan sebuah model, yaitu frame creation model. Dan satu pelajaran yang paling membekas bagi kami adalah bahwa Pak Hendy ini bisa menerapkan identitas lokal. Identitas lokal dalam arsitektur itu bukan sesuatu yang bisa langsung ditempelkan di sebuah fasad, namun ini harus digali lebih dulu, misalnya dari cerita tempat, kebiasaan warga, memori tapak gitu. Terus dia juga harus dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga frame ini bisa lahir menjadi sebuah frame yang kuat dan mampu memandu seluruh keputusan desain. Frame creation model ini mengajarkan kita bahwa ia bisa membuktikan cara berpikir yang baik itu bukan soal seberapa cepat seorang arsitek bisa nyampai atau sampai pada gambar, melainkan dia itu seberapa dalam mau turun ke akar masalah sebelum mulai menggambar. Dan yang membedakan bangunan yang sekedar berdiri dengan bangunan yang berbicara dalam bahasa kotanya adalah sebuah kesabaran membaca sebelum menggambar.